Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelumnya kami mohon maaf kepada para hadirin sekalian karena agak terlambat. Biasanya jam 9 atau jam setengah 10. Ini sudah jam 10 karena tadi qadarullah anak agak rewel. Ya, Ustadz juga punya anak. Sehingga mohon maaf tadi sempat agak rewel, jadi cukup lama juga untuk menanganinya. Tema kita kali ini, para pendengar, para hadirin hadirat dan juga para pendengar Radio Insani serta pemirsa UFIT TV yang berbahagia. Tema kita hari ini adalah Hamzah dan Umar masuk Islam. Tema kita hari ini adalah Hamzah dan Umar masuk Islam. Hamzah di sini maksudnya Hamzah siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Sedangkan Umar yang dimaksud sini adalah Umar bin Khattab. Inilah tema kita hari ini. Apakah yang masuk Islam itu cuma 2 orang ini? Dan apakah 2 orang ini orang yang pertama kali masuk Islam? Jawabannya tentu tidak. Sebelum Hamzah dan Umar masuk Islam, sudah banyak orang-orang yang masuk Islam sebelum beliau. Contohnya siapa? Abu Bakar, terus Khadijah, terus Ali bin Abi Thalib, bagus. Terus siapa? Fatimah, ya. Dan masih banyak yang lainnya. Kenapa kok Hamzah dan Umar ini dijadikan judul khusus ketika mereka berdua masuk Islam? Kenapa kira-kira? Orang penting, yang lainnya enggak penting. Bukan hanya masalah ini orang penting, akan tetapi setelah 2 orang ini masuk Islam, kaum muslimin memasuki fase baru di dalam dakwah. Apa itu, Ustaz? 2 orang ini adalah 2 orang yang terkenal apanya? Kekuatannya. Terkenal keberaniannya. Terkenal kedudukannya. Jadi ketika 2 orang ini masuk Islam, maka kaum muslimin yang dahulunya seringkali tertindas, seringkali disingkirkan, begitu 2 orang ini masuk Islam, maka bisa dikatakan saat itu kaum muslimin bisa berjalan dengan kepala yang tegak. Bukan berarti sebelumnya tidak bisa, akan tetapi kali ini
mereka lebih tegak lagi. Karena berada di dalam barisan kaum muslimin, dua orang yang sangat disegani oleh orang-orang Quraisy. Kita awali dengan kisahnya Hamzah. Karena Hamzah duluan masuk Islam sebelum Umar. Konon jaraknya tidak jauh. Ada beberapa buku sejarah mengatakan jaraknya cuma 3 hari. Siapa duluan? Hamzah duluan baru Umar. Hamzah. Siapa sebenarnya Hamzah? Kalau melihat Hamzah bin Abdul Muttalib akan ketahuan Hamzah itu siapa? Pamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya paman, Hamzah juga saudara sepersusuannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Hamzah ini paman, akan tetapi usia beliau dengan Rasulullah SAW tidak terpaut jauh. Cuma beda 2 tahun saja. Jadi Hamzah lahir 2 tahun kemudian Rasulullah SAW lahir. Makanya walaupun antara paman dengan apa? Ponaan, akan tetapi mereka ini saudara sepermainan, teman bermain. Ponakan bermain sama siapa? Sama pamannya. Dan ini banyak sebenarnya, ya. Banyak sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari kita temukan ada paman dengan ponaannya, malah kadang-kadang ponaannya lebih tua dibandingkan ponaannya. Kadang-kadang seperti itu. Nah ini enggak. Bedanya cuma 2 tahun saja. Jadi dari kecil antara Hamzah dengan Nabi kita Muhammad SAW itu sudah biasa bermain bareng. Sehingga akrab sekali. Memiliki kedudukan spesial. Hamzah paham siapa Muhammad. Muhammad paham siapa Hamzah. Akan tetapi subhanallah, sebagaimana umumnya Bani Abdul Muttalib, begitu Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, Hamzah ini enggak langsung mau masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal mereka berdua adalah sangat akrab. Sebagaimana umumnya orang-orang Quraisy, ya, mereka enggak langsung masuk ke dalam ajaran Islam. Walaupun Hamzah tahu persis mulianya budi pekerti Nabi kita Muhammad SAW. Dia tahu persis teman bermain bersama dari kecil. Bahwa Muhammad ini orangnya baik, jujur, ya, suka membantu orang lain. Tahu persis Hamzah. Akan tetapi dia tidak buru-buru masuk Islam. Walaupun Hamzah ini tidak menampakkan permusuhan terhadap Islam. Jadi kalau kita perhatikan, ya, orang-orang yang tidak masuk Islam itu tidak satu level. Ada yang masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam dan sangat membenci Islam dan menampakkan permusuhannya. Contohnya kayak siapa? Abu Jahal, terus Abu Lahab, ya, dan yang setipe dengan mereka berdua. Ada juga yang tidak masuk Islam tapi tidak terlalu menampakkan permusuhan. Contohnya ini, siapa? Hamzah. Dan ada juga yang tidak masuk Islam bahkan membela Islam. Tidak masuk Islam tapi membela Islam. Siapa itu? Abu Thalib. Ya. Jadi orang yang enggak masuk Islam itu level-level. Ya, kalau boleh dikatakan di zaman kita ini non-muslim juga seperti itu. Maka tidak adil ketika non-muslim itu dipukul rata. Dipukul rata di sini maksudnya di dalam menyikapinya. Tapi kalau masalah akhirat, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Kalau masalah akhirat, Allah sudah menentukan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan kaum musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha.
Mereka kelak akan masuk ke dalam neraka Jahannam dan mereka kekal di dalamnya. Ini dalam surat apa ini? Al-Bayyinah. Dalam surat Al-Bayyinah. Tapi yang saya sampaikan di sini bukan urusan akhirat, di dunia ini. Bagaimana kita menyikapi non-muslim, bagaimana kita menyikapi orang kafir tidak satu level. Ya, karena orang kafir pun ada yang terang-terangan memusuhi kita, ada yang tidak terang-terangan, ada bahkan mungkin yang membela. Mungkin. Contohnya seperti siapa tadi? Abu Thalib. Nah, Hamzah ini termasuk orang-orang musyrik yang saat itu tidak terlalu menampakkan permusuhan. Bahkan kadang-kadang cenderung membela Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana yang nanti kita akan bahas dalam kisah masuk Islamnya beliau. Hamzah terkenal fisiknya yang kekar. Pinter naik kuda, jago berburu. Pemberani luar biasa. Ahli pedang, bela diri, perang. Itu semuanya ada dalam diri Hamzah bin Abdul Muttalib. Saking beraninya, konon ketika beliau pulang berburu, jadi kerjaannya beliau sukanya berburu, ya, ke padang pasir nyari rusa, ya, kemudian dibawa pulang. Suatu hari ketika beliau baru pulang, ini konon ceritanya, ketika beliau baru pulang berburu rusa, begitu mendekati tendanya ada keributan. Ketika ditanya ada apa? Tenda kamu kemasukan tamu. Tenda kamu kemasukan tamu. Siapa? Singa katanya. Tamunya siapa? Singa. Oh, singa toh. Dia taruh itu rusa, dia masuk ke tendanya. Kemudian dia berkelahi dengan singa tersebut sendirian sampai singanya kalah. Ada yang berani di sini? Kadang-kadang ketemu anjing aja lari, apalagi ketemu apa? Singa. Begitu kalah singanya itu, dia kuliti itu singa. Kuliti. Kemudian setelah itu kulitnya itu dia taruh di atas kudanya, kemudian dia jalan menuju ke Mekah. Orang-orang pada ngelihat, Hamzah bawa kulit apa? Singa. Sehingga orang-orang itu baru dengar namanya Hamzah. Sudah apa? Sudah keder. Keder itu apa sih? Sudah takut, sudah jeri. Ya. Sudah enggak pede. Makanya rata-rata musuh-musuhnya, lawan-lawannya Hamzah itu sudah gentar terlebih dahulu baru dengar namanya, belum melihat orangnya. Ini Hamzah. Ceritanya gimana kok sampai Hamzah itu masuk Islam? Ini kisahnya ma'ruf. Saya hanya sekedar mengingatkan saja. Jadi ceritanya kisah itu diawali dari Abu Jahal. Abu Jahal ini secara tidak sengaja berpapasan dengan Nabi kita Muhammad SAW di Bukit Sofa. Ya, Bukit Sofa itu temannya apa? Marwah. Ya. Jadi Bukit Sofa ketemu di situ, berpapasan muka. Dan kita tahu persis Abu Jahal orang yang sangat benci terhadap Islam. Maka Abu Jahal ini memanfaatkan betul kesempatan tadi. Begitu ketemu papasan sama Nabi kita Muhammad SAW, langsung Abu Jahal itu mengeluarkan seluruh kata-kata kotor yang ada di dalam kamus dia. Semuanya dikeluarkan. Melampiaskan kejengkelannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dicaci maki habis, resik. Bersih dihabis. Pokoknya semuanya dikeluarkan sama Abu Jahal. Nabi kita cuma apa? Diam. Nabi kita cuma diam. Mungkin kalau bahasa kita, wis rampung, ya wis. Itu kalau bahasa kita mungkin ya. Cuma di riwayat itu nggak disebutnya seperti itu. Ya. Jadi diceritakan Nabi cuma diam saja. Sampai akhirnya setelah selesai melampiaskan kemarahannya,
Abu Jahal pergi. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ini intermezzo ya, intermezzo. Orang keluar rumah kadang-kadang membawa sampah. Ada sebagian orang keluar rumah itu kayak truk sampah. Keluar membawa apa? Sampah. Nanti di jalan dia akan buang sampah itu sembarangan. Maka jangan mau menjadi tempat sampah orang tersebut. Apa maksudnya Ustaz? Ada sebagian orang keluar dari rumahnya habis cekcok sama siapa? Istrinya. Habis jengkel sama anaknya. Jadi dia keluar rumah dalam keadaan hatinya sedang jengkel, orang bombong. Ya. Maka dia mencari kesempatan di jalan untuk melampiaskan apa? Kemarahannya. Pengen buang sampah dia. Jadi sampahnya ada di hati, pengen dia buang di jalan. Siapa yang mau menerima sampah itu, maka dia akan buang di situ. Diceritakan ada sopir taksi. Ada sopir taksi. Dia nganter salah seorang penumpang. Ya. Begitu dia jalan, di tengah perjalanan tahu-tahu ada mobil yang motong jalan mendadak. Ya, motong jalan mendadak. Ya. Kemudian hampir saja tabrakan. Hampir saja tabrakan. Dan begitu dia ngerem, hampir saja nabrak. Malah yang marah itu yang motong jalan tadi. Seharusnya yang marah siapa? Ya sopir taksinya, seharusnya yang marah. Wong dia yang salah kok. Habis keluar kata-kata sing sikile papat, sing sikile. Ya rata-rata sikile papat ya. Semuanya keluar. Tapi sopir taksi itu cuma diam saja. Senyum saja. Terus lewat pergi. Kemudian ditanya sama penumpangnya, Pak, kenapa tadi Bapak cuma diem saja? Penumpangnya ini yang jengkel malah. Bukan sopir taksinya. Kenapa tadi Bapak diem saja? Tidak membalas ucapan tadi. Bukankah dia yang salah, Bapak yang benar? Apa kata sopir taksi itu? Mas, ada orang-orang keluar dari rumahnya itu kayak truk sampah. Ada orang keluar dari rumahnya seperti truk sampah. Nah sekarang kita mau nggak jadi bak sampah buat sampah-sampah yang dibawa oleh truk tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang mencaci maki kita, diam saja. Buat apa kita balas? Kalau kita balas dia tambah menjadi-jadi. Kalau kita diamkan, gimana? Selesai masalah. Ya. Makanya dikisahkan Umar ibn Abdul Aziz. Ya, ini kisah sering saya bawakan. Umar ibn Abdul Aziz suatu hari membawa ajudannya ya, untuk inspeksi malam-malam, melihat kondisi rakyatnya. Masuk ke gang, rumah-rumah, samping rumah, jalan-jalan, masuk ke masjid. Karena saat itu belum ada lampu penerangan yang seperti ini, maka ketika masuk ke masjid gelap. Secara tidak sengaja Umar itu nginjek orang yang sedang tidur. Ya, nginjek orang yang sedang tidur. Yang namanya orang sedang tidur, ketika terinjak seperti itu, dia langsung bangun dan dia nggak sadar yang injak ini siapa. Yang penting dia merasa ada yang ganggu. Begitu dia sadar, dia langsung berkata, "Kamu gila, Pak." Padahal yang diajak bicara siapa? Khalifah. Kalau sekarang ini presiden kira-kira. Umar bin Abdul Aziz. Ditemani sama ajudannya. Ajudannya sudah siap-siap mau ngambil apa?
Mau ngambil pedang, ini kurang ngajar ini. Terus ditahan sama Umar. Ya. Gak usah. Dia kan tanya sama saya, kamu gila kan? Saya kan jawab, enggak. Selesai masalah. Dia cuma tanya kepadaku, apakah kamu gila? Aku jawab, enggak. Sudah selesaikan, gak usah pakai pedang segala. Ya. Maka tolong nanti praktek, ya. Ketika jenengan ke pasar, gak sengaja nyikut orang, dan kebetulan yang disikut tuh preman, ya, langsung dia singkan apanya, dengan bajunya, randuwe mata pak. Gimana jawabnya? Duwe. Kira-kira gimana? Sudah diabaikan saja, minta maaf saja, minta maaf. Selesai masalah. Ya. Kembali kepada kisahnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi awal kisahnya adalah Nabi kita Muhammad SAW dicaci habis sama siapa tadi? Abu Jahal. Setelah puas, Abu Jahal pergi meninggalkan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dia duduk beserta dengan para petinggi Quraisy di depan Ka'bah. Kebiasaan mereka ngobrol di situ. Abu Jahal tidak sadar bahwa kejadian dia mencaci maki Nabi kita Muhammad SAW dilihat oleh seorang wanita. Dan wanita itu adalah merupakan budak perempuannya dari Jud'an. Budak wanita dari seorang namanya Jud'an. Sudah. Beberapa saat kemudian Hamzah pulang dari berburu sambil membawa rusa. Seperti biasanya Hamzah kalau pulang berburu dia akan mampir di depan Ka'bah ngobrol sama petinggi Quraisy yang lain. Sebelum sampai ke depan Ka'bah, budak wanita tadi buru-buru nemui Hamzah. Ya. Kemudian budak wanita itu mengatakan, wahai Abu Umarah. Abu Umarah itu adalah julukannya siapa? Hamzah, kunyahnya Hamzah. Wahai Hamzah, andaikan tadi kamu melihat apa yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap keponakan. Emang apa yang dilakukan Abu Jahal kepada ponakanku Muhammad? Tadi Abu Jahal mencaci maki habis ponakan. Terus Muhammad gimana? Muhammad diam saja. Terus Abu Jahal pergi. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh budak wanita tersebut, langsung Hamzah itu marah besar. Karena bagaimanapun juga Abu Jahal ini sudah mencaci maki keponakannya sendiri, teman sepermainannya. Yang Hamzah tahu persis Muhammad ini orangnya akhlaknya mulia. Tidak ada alasan untuk mencaci maki. Orang baik kok dicaci maki. Makanya kalau kita ngelihat ada orang baik dicaci maki dengan orang jahat dicaci maki, jengkel mana? Orang jahat apa orang baik? Orang baik. Kalau orang jahat kan dicaci maki kan? Ya syukurlah. Tapi ini orang baik, orang jujur, suka membantu orang lain dicaci maki. Masih saudara lagi, bahkan ponakannya, bahkan teman sepermainannya. Marah sekali Hamzah. Maka dia pun langsung mencari di mana Abu Jahal. Dan dia tahu persis Abu Jahal itu biasanya nongkrong di depan Ka'bah sama pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Maka dia cari di situ sambil membawa busurnya. Dia langsung berjalan menuju ke arah Abu Jahal. Ya, enggak sekedar duduk ke situ, tapi segera datang langsung menuju ke Abu Jahal, langsung pakai busurnya itu disabetkan ke kepalanya siapa? Abu Jahal. Das. Sampai mengucur darah segar dari kepalanya Abu Jahal. Kemudian Hamzah berkata, apakah engkau mencaci maki keponakanku
Padahal aku ini sudah seagama dengan dia. Padahal saat itu belum masuk Islam. Abu Jahal belum masuk Islam. Tapi karena saking jengkelnya Abu Jahal, ya, dia katakan, Hamzah saat itu belum masuk Islam. Tapi karena saking jengkelnya sama Abu Jahal, akhirnya dia katakan, berani-beraninya kamu mencaci maki keponakanku. Padahal aku ini sudah seagama dengan dia. Ayo, ucapkan apa yang tadi kamu ucapkan kepada Muhammad kepadaku. Ucapkan. Kalau kamu berani. Berani enggak? Enggak berani. Lawan singa aja sendirian kok. Enggak berani Abu Jahal. Diam. Saat itu para pembesar Quraisy yang lainnya sebenarnya mau main keroyokan saat itu. Ya, pada mau berdiri, mau bela siapa? Abu Jahal. Tapi sama Abu Jahal ditahan. Enggak usah, jangan. Memang aku tadi mencaci maki keponakannya. Jujur. Emang tadi aku mencaci keponakan. Sudah, kemudian sebelum pergi, Hamzah itu nendang tanah yang ada di hadapannya, debunya berterbangan kepada pembesar Quraisy tadi, kemudian pergi. Dan saat itu sebenarnya aslinya Hamzah ini belum masuk Islam. Tapi kemudian beliau merenung berapa hari, kemudian akhirnya dia yakin dan hatinya dibuka oleh Allah, datang kepada Nabi kita Muhammad SAW dan masuk resmi ke dalam agama Islam. Ini kisahnya siapa? Hamzah. Berikutnya kisahnya Umar. Umar sebelum masuk Islam adalah orang yang terkenal sekali permusuhannya kepada Islam. Jadi berbeda dengan siapa? Berbeda dengan Hamzah. Kalau Hamzah tadi enggak menampakkan permusuhan. Kalau Umar benci luar biasa dan sering menyakiti kaum muslimin. Tapi subhanallah, ketika kaum muslimin mau hijrah ke Habasyah. Dan ini pelajaran sirah kita yang terakhir, pada pertemuan terakhir. Masih ingat enggak? Oh, udah lupa. Udah lama banget ya. Bulan apa kita terakhir ngaji sirah? Desember kalau nggak salah. Berarti kan sudah Januari. Baru 2 bulan lah. Ya. Jadi Umar bin Khattab ini diceritakan ketika kaum muslimin mau hijrah ke Habasyah, pada siap-siap gitu kan, kemas-kemas. Umar bin Khattab datang menemui salah satu di antara kaum muslimin. Yang ditemui itu adalah Ummu Abdillah binti Abi Hasmah. Kemudian setelah mendekat, Umar bertanya kepada wanita tersebut, "Innahul intilaqu ya Umma Abdillah." Wahai Ummu Abdillah, apakah kalian akan pergi? Apakah kalian akan pergi? Dan Ummu Abdillah itu tahu persis bahwa Umar ini saat itu memang kerasnya luar biasa, jahat, dan banyak di antara kaum muslimin yang tindas. Begitu mendapatkan pertanyaan seperti itu, dia juga agak agak maras juga ya. Ditanya, kamu pergi? Tapi pertanyaannya beda. Intonasinya itu lembut. Apakah kalian akan pergi? Maka Ummu Abdillah pun mengatakan, "Na'am." Iya. "Wallahi la nakhrujanna min ardillahi azza wa jalla." Demi Allah, kami akan meninggalkan bumi Allah ini. Kami akan meninggalkan bumi Allah ini. Adzaitumuna wa qahartumuna hatta yaj'alallahu azza wa jalla lana faraja. Sungguh kalian sudah menyakiti kami. Kalian sudah menindas kami.
Maka kemudian Allah pun memberikan kami jalan keluar untuk meninggalkan tanah ini, pergi ke negeri Habasyah. Begitu mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh Ummu Abdillah, ternyata Umar mengeluarkan kalimat yang di luar prediksi. Apa kata Umar? Sahibakumullah. Semoga Allah menemani kalian. Padahal sebelumnya apa? Benci. Ini belum masuk Islam ini. Belum masuk Islam. Ya. Setelah itu kemudian suaminya Ummu Abdillah ini datang, Umar pergi. Sudah pergi, ya, sudah pergi. Suaminya Ummu Abdillah datang. Siapa suaminya Ummu Abdillah? Suaminya Ummu Abdillah siapa? Abu Abdillah. Gitu aja nggak bisa. Ummu Abdillah suaminya siapa? Abu Abdillah. Ya, mudah toh? Ya. Siapa istrinya Bapak Abdullah? Ya, istrinya ibune Abdullah. Jadi suaminya Ummu Abdillah itu namanya Amir. Namanya siapa? Amir. Begitu suaminya datang, Ummu Abdillah ini berkata, "Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, lau ra'aita Umar bin al-Khattab anifah wa riqqatahu wa huznahu alaina." Wahai Abu Abdillah, andaikan tadi kamu ada di sini, kamu akan melihat bagaimana lembutnya Umar. Bagaimana sedihnya Umar melihat kita meninggalkan kota Mekah. Maka kemudian Abu Abdillah ini setengah tidak percaya. Dia bertanya, Umar? Ente ngomong siapa? Umar? Ente bilang Umar lembut, sedih, sayang sama kita. Kemudian suaminya berkata, ka'annaki tumi'ti fi islami Umar. Istriku, seakan-akan engkau ini pikir Umar ini bakalan masuk Islam. Maka istrinya mengatakan, na'am, iya. Begitu mendengar perkataan istrinya, maka Abu Abdillah ini berkata, la yuslimul ladzi ra'aiti hatta yuslima himarul Khattab. Tidak akan masuk Islam Umar ini sampai onta bapaknya masuk Islam. Apa maksudnya? Onta bisa nggak masuk Islam? Ya. Ini saking apanya ya? Saking pesimisnya ya. Saking pesimisnya. Kemudian dia tahu persis bagaimana kekerasan, ya, penindasan dari Umar kepada kaum muslimin. Sampai-sampai Abu Abdillah Amir ini berkata, Umar itu tidak mungkin masuk Islam sekalipun onta bapaknya itu masuk Islam. Ini riwayat diceritakan dalam Amali Al-Mahamili, riwayat Ibnu Yahya Al-Bayyi. Jadi kisah ini menggambarkan kepada kita betapa kerasnya siapa? Umar Ibnul Khattab. Akan tetapi Umar ini punya kedudukan yang istimewa. Dia seorang bangsawan, sama kayak Hamzah, fisiknya kuat. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus mendoakan Umar supaya masuk Islam. Disebut namanya sama Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadzaini rajulaini ilaik. Ya Allah, kuatkanlah Islam, muliakanlah Islam, angkatlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang lebih engkau cintai ya Allah. Nabi pernah berdoa apa? Ya Allah,
tinggikanlah Islam, kuatkanlah Islam, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang lebih engkau cintai. Siapa dua orang itu? Nabi SAW melanjutkan sabdanya, bi Abi Jahlin au bi Umar bin Khattab. Dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Jadi Nabi berdoa, ya Allah, masukkan Islam, masukkanlah ke dalam Islam salah satu di antara dua orang ini. Kalau enggak Abu Jahal, ya Umar. Dan aku memohon ya Allah kepadamu agar engkau masukkan di antara dua orang ini yang lebih engkau cintai. Dan Rasulullah SAW di dalam hati kecilnya lebih suka siapa? Umar bin Khattab. Dan ternyata Allah pun sama lebih suka Umar bin Khattab. Dan akhirnya Umar Khattab ini masuk Islam. Dan masuk Islamnya Umar bin Khattab, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, beberapa kitab sejarah mengatakan berapa hari? 3 hari setelah masuk Islamnya Hamzah. Dan ini kejadian setelah hijrah ke Habasyah. Bagaimana kisahnya Ustaz? Banyak riwayat yang bercerita tentang kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Hanya saja sebagian pakar hadis mengkritisi sanad dari kisah-kisah tersebut. Rata-rata kisah itu bercerita bahwa Umar bin Khattab masuk Islam karena dengar ayat Al-Quran. Ada yang mengatakan karena Umar bin Khattab dengar bacaan awal surat Toha. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi Umar dengar ada orang baca awal surat surat Toha. Ada yang mengatakan riwayat Umar dengar sebagian dari ayat dari surat Al-Haqqah. Ya. Jadi ada beberapa riwayat. Dan yang paling masyhur, ya, yang paling terkenal adalah ketika Umar bin Khattab mendengar bahwa adik perempuannya masuk ke dalam Islam. Jadi ceritanya Umar bin Khattab itu dalam riwayat tersebut dia mau ke rumahnya Nabi kita Muhammad SAW, pengen membunuh Muhammad. Itu cerita awalnya. Jadi karena memang saking bencinya Umar ini kepada Nabi kita Muhammad SAW, awalnya Umar ini berjalan menuju ke rumah Nabi ingin membunuh Nabi kita. Di tengah jalan ketemu sama seorang wanita. Kemudian wanita itu bertanya, mau kemana kamu Umar? Mau ke rumahnya Muhammad. Ngapain? Mau aku bunuh itu Muhammad. Ente bunuh Muhammad? Adik perempuan kamu aja ikut Muhammad? Ente mau bunuh Muhammad? Adik perempuan kamu aja ikut Muhammad? Akhirnya dia balik haluan. Mau ke tempatnya Muhammad, akhirnya ke tempat siapa? Ke tempat adik perempuannya. Begitu sampai di depan pintunya, dengar di dalam rumah itu sedang baca Al-Quran. Adik perempuannya dan suaminya ini sedang diajari baca Al-Quran oleh seorang sahabat namanya Khabbab bin Al-Arat. Begitu mendengar itu semakin marah Umar dan dia dobrak itu pintu dan Allah menakdirkan qadar Allah di balik pintu itu justru adik perempuannya ketabrak pintu dan keluar darah. Ya. Dan ketika melihat adik perempuannya sendiri keluar darah dengan perbuatannya Umar bin Khattab itu termenung sejenak. Kemudian dia melihat di tangan adiknya ini ada lembaran Al-Quran, surat Toha. Dan dia bergegas, Umar pengen mengambil lembaran tersebut, kemudian ditahan sama adiknya. Enggak! Kamu enggak boleh menyentuh lembaran Quran ini kecuali setelah engkau berwudu. Dan akhirnya setelah berwudu, Umar bin Khattab diperbolehkan membaca itu dan akhirnya hatinya terbuka dan masuk ke dalam Islam. Ini salah satu riwayat dan masih ada riwayat-riwayat yang lainnya. Jadi ini kisah tentang masuk Islamnya dua orang, yaitu siapa? Umar dan Hamzah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Hari ini kita akan mengambil 5 pelajaran.
akan mengambil 5 pelajaran insyaallah. Pelajaran yang pertama, kejadian buruk terkadang membuahkan kebaikan. Saya ulangi, kejadian buruk, kejadian jelek terkadang membuahkan kebaikan. Dari mana kita ambil pelajaran tersebut? Dari pemicu masuk Islamnya Hamzah. Masih ingat tadi apa awalnya? Maki-maki dari siapa? Abu Jahal kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu buruk apa baik? Buruk. Tapi di balik keburukan tersebut ada hasil positif, yaitu masuk Islamnya Hamzah. Dan kita harus yakin betul bahwa yang maha tahu tentang akhir sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ditimpa sesuatu dan sesuatu itu menurut kita tidak enak, padahal sebenarnya itu baik buat kita. Yaitu takdir Allah. Ya. Kita pengen daftar kemana? Ternyata Allah takdirkan nggak diterima. Pengen kuliah misalnya ya, pengen kuliah di UGM misalnya. Pilihannya UGM, UI, ITB, Masya Allah. Pilihannya UGM, UI, ITB. Ternyata diterimanya di Unsud. Padahal pilihannya di mana? UGM, UI, ITB. Ya. Tidak sesuai dengan keinginan, tapi subhanallah ternyata di balik itu akhirnya bisa ngaji di Masjid Agung Baitul Salam. Ya. Dan kita tidak tahu apa yang terbaik buat kita. Akan tetapi kita harus punya keyakinan di dalam hati kita. Sebagaimana disampaikan oleh sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Inna Allaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Allah itu tidak pernah menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin melainkan sesuatu itu pasti baik untuk dia. Setiap takdir Allah yang Allah takdirkan untuk kita pasti itu yang terbaik. Walaupun kelihatannya nggak enak, sakit, ya, ketabrak, ya, ditinggal wafat oleh orang yang kita cintai. Ada sebagian orang ketika mendapatkan musibah-musibah tersebut dia tidak bisa menahan dirinya sehingga dia protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat berbahaya. Jadi ketika kita ditimpa sesuatu, bersyukurlah kepada Allah karena di balik sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Contoh misalnya naik motor, begitu nyalakan starter nggak nyala, klek nggak nyala. Padahal nggak bawa duit sama sekali di kantong. Buka lagi nggak nyala. Akhirnya dia Bismillah, klek. Kok nggak nyala juga? Sudah apa? Bismillah. Akhirnya dia bismillahnya lebih khusyuk lagi. Bismillah. Kok nggak nyala? Akhirnya lebih khusyuk lagi. Bismillah. Nyala. Hikmahnya apa? Mau zikir. Coba kalau misalnya begitu nyala, begitu masukin langsung nyala. Zikir nggak? Coba sebentar. Ini tadi ketika berangkat ke sini nyalain motor, nyalain mobil itu baca bismillah enggak? Ngaku. Enggak baca toh? Enggak. Nah itu, mungkin suatu saat akan digituin sama Allah Subhanahu wa taala.
Enggak, bukan doain yang buruk, enggak. Ya. Sandal hilang. Bawa sandal baru beli, langsung dianyari ngaji ke masjid Baitus Salam. Ya. Sandal baru, mahal, ya. Begitu keluar, ternyata sandalnya apa? Enggak ada. Apa hikmahnya kira-kira? Hikmahnya adalah dia akan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sendalku hilang. Dapat pahala. Ya. Kalau misalnya sendalnya tetap ada, Ustaz, mungkin dia nggak zikir kepada Allah. Coba sekarang, kalau antum keluar, lihat sandalnya masih ada, zikir nggak? Ada nggak mengucapkan alhamdulillah sendalku si anak? Ada nggak? Jujur, ada nggak? Nggak ada kan? Nah, bukan berarti habis ini saya doakan sendalnya pada hilang, enggak. Bisa jadi malah sendalku nanti yang hilang. Ya. Akan tetapi setiap takdir Allah itu walaupun enggak enak pasti ada baiknya. Nabi kita Muhammad SAW dicela habis oleh Abu Jahal, tapi setelah itu dari peristiwa buruk itu menghasilkan Hamzah masuk dalam Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 216, dalam surat Al-Baqarah ayat 216 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk kalian. Ya. Kadang-kadang kita membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kita. Gak suka kita sakit padahal itu yang terbaik buat kita. Ada sebagian orang itu baru tobat ketika sakit. Divonis jantung. Sama siapa? Sama dokter. Paru-paru. Wah, ini paru-parunya sudah parah ini. Hikmahnya apa Ustaz? Hikmahnya jadi orang udut maning. Hikmahnya jadi orang udut maning. Hikmah itu alhamdulillah sama Allah Subhanahu wa taala dikasih peringatan. Berarti nek urung jantungan urung rampung boleh udut, ya jangan seperti itu, ya. Jadi setiap takdir Allah itu pasti ada hikmahnya. Walaupun kita tidak tahu. Makanya ayat yang saya baca tadi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kalian. Itu Allah tutup dengan kata-kata wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa artinya? Allah Maha tahu sedangkan kalian tidak tahu. Ini penghujung ayatnya ditutup sama Allah dengan kata-kata Allah tahu kalian tidak tahu. Artinya apa? Artinya takdir Allah untuk kita itu dibangun di atas ilmunya Allah yang sempurna. Sedangkan rencana kita untuk masa depan kita, oh nanti saya pengen pada tahun sekian nikah. 1 tahun berikutnya punya anak, 2 tahun berikutnya beli motor, 3 tahun berikutnya sudah punya rumah. Itu kan prediksi kita, rencana kita. Dan rencana kita itu berdasarkan ilmu kita yang sangat terbatas. Bisa jadi rencana kita, oh tahun depan nikah, ternyata nikahnya setelah 3 tahun misalnya. Kita pengennya begitu nikah 1 tahun langsung punya anak, ternyata sama Allah diundur 10 tahun baru punya anak. Apa yang ditakdirkan oleh Allah itu yang terbaik buat kita, karena Allah melandaskan takdir itu di atas ilmu Allah yang sempurna, sedangkan kita punya rencana, ilmu kita sangat terbatas. Ini adalah pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, hidayah itu berproses.
Saya ulangi, apa pelajaran kedua? Hidayah itu berproses. Maksudnya apa? Maksudnya orang itu dapat hidayah kadang-kadang butuh proses yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Contohnya Hamzah. Tadi awal masuk Islamnya karena dorongan kemarahan. Ya, Hamzah masuk Islam itu karena dia marah sama Abu Jahal. Dan terlontar kata-kata tadi, dan konon dalam beberapa literatur disebutkan Hamzah itu nyesal. Kok sampai keluar kata-kata aku sudah masuk Islam? Itu sebenarnya nyesal Hamzah. Tapi kemudian dia berpikir sampai akhirnya dibuka hatinya sama Allah. Jadi hidayah itu butuh proses. Tidak ujuk-ujuk orang itu begitu didakwai sekali langsung masuk Islam, tidak. Kadang-kadang ada orang masuk Islam, motifnya bukan karena keinginan betul-betul ingin mendapatkan hidayah, enggak. Kadang-kadang motifnya duniawi. Makanya saya pernah sampaikan kisahnya seorang dedengkot musyrik namanya Sofwan bin siapa? Bin Umayyah. Yang sebelum masuk Islam dikasih berapa onta sama Nabi? Berapa? 300. Ya. Saya sering sampaikan kalau harga onta itu harga onta itu 15 juta, berarti berapa dikasih sama Nabi? 4,5 miliar. Diiming-imingi oleh Nabi 4,5 miliar untuk masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Orang kan berarti dia ini masuk Islamnya karena pengen onta. Bahkan kemarin pada pengajian tafsir kemarin saya bawakan kisah orang yang masuk Islam gara-gara dikasih oleh Nabi berapa? Kambing berapa? Satu lembah. Gunung di antara dua gunung itu ada lembah isinya kambing. Semuanya diberikan kepada orang itu supaya masuk Islam. Sehingga dia begitu mendapatkan seperti itu, dia langsung buru-buru pulang ke kampungnya dan dia mengatakan, "Ya kaum aslimu. Wahai kaumku, ayo pada melebu Islam." Karena dia barusan dapat apa? Kambing salun-alun, bayangkan. Wedhus kok salun-alun, jumlahnya pira gue? Wedhus salun-alun. Kita satu aja belum tentu punya. Ini satu lapangan isinya semuanya kambing. Dikasihkan sama Nabi sama satu orang saja, satu orang. Maka dia pun buru-buru pulang dan dia mengatakan, "Ya kaum aslimu, wahai kaumku, ayo pada masuk Islam. Inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah." Sesungguhnya Muhammad ini kalau ngasih sesuatu tidak pernah merasa takut miskin. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau ngasih itu enggak hitung-hitungan. Kalau kita kan ngasih kan hitung-hitungan. Kotak lewat itu yang biasanya dimasukkan itu yang warnanya apa? Tadi kan ada kotak lewat ya? Ada enggak? Enggak. Ya, enggak ada. Oh, ada. Apa gue sing mlebu warnane? Ya. Kalau perlu nyari yang koin. Ya. Kita kan kalau ngasih hitung-hitungan. Nabi SAW disebutkan bahwa kalau ngasih sesuatu itu seperti orang yang tidak takut miskin. Ya. Loh Ustaz, kalau misalnya orang seperti itu masuk Islam, berarti kan dia masuk Islamnya enggak ikhlas Ustaz. Karena cuma pengen, yang satunya pengen onta, yang satunya pengen kambing. Enggak apa-apa. Awalnya seperti itu enggak apa-apa. Kata Anas ibnu Malik, "In kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya." Kata Anas ibnu Malik, pada zaman kami dahulu ada orang-orang yang masuk Islam tidak ada motif kecuali pengen dapat harta dunia. Jadi dia itu masuk Islam nggak ada motif kecuali pengen dunia kayak tadi.
onta, terus apa lagi? Kambing. Tapi kata beliau, fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Tapi begitu masuk Islam, belajar tentang Islam, maka kemudian setelah lama di dalam Islam berubah. Islam lebih dia cintai dibandingkan dunia seisinya. Proses hidayah itu butuh proses. Ada sebagian orang di zaman kita ini kalau ngaji gitu, baru awal-awal ngaji, ya, mungkin penampilannya masih gimana, langsung ya dipandang dengan pandangan yang gak enak, sehingga dia menjadi gak betah. Ya. Jadi jangan dipikir orang-orang yang mungkin kita temui di jalan-jalan mereka tidak ada keinginan untuk ngaji. Ada. Pernah suatu saat saya ngisi di Jakarta. Biasa ketika akan ngisi salaman gitu. Sempat saya dengan salah satu jamaah itu kaget salaman gitu. Karena kalau salaman kan ngelihat orang yang disalami. Begitu ngelihat itu tatonya itu sampai sini. Jadi ya kalau di sini ada tatonya berarti di sini penuh. Jadi saking nggak ada tempat lagi di sini sampai ke sini. Penuh ini satu leher ini. Dari bawah. Kemudian nuwun sewu apanya? Anting-antingnya tuh yang segini-gini itu loh. Yang hitam dimasukkan ke sini tuh. Ana juga agak kaget ketika salaman itu agak kaget gitu. Tapi kok mau ngaji gitu loh. Dan saya itu keterkagetan saya samarkan supaya biasa aja, supaya dia juga nanti nggak jengah kan. Tapi alhamdulillah setelah itu ngobrol tanya-tanya gimana kabarnya ya. Jadi hidayah itu butuh proses. Jadi jangan mentang-mentang kita merasa sudah baik misalnya, kemudian ada orang datang ya dengan penampilan yang mungkin menurut kita kurang pas datang ke situ, biarin dia kan mau ngaji. Ya. Atau mungkin ada sebagian orang ya, tokoh misalnya ngaji karena dia punya motif politik. Dia tahu wah ini jamaah pengajiannya banyak, lumayan ini ketika nanti saya nyalon bisa saya manfaatkan apanya? Masanya ini. Ya. Sudah biarin aja dia ngaji, gak usah diusir. Ya, gak usah disuruh pergi. Kamu ngajinya politik, pergi. Jangan digituin. Udah biarin aja hadir, biarin. Ya. Dengan berjalannya waktu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan dibuka sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa? Karena hidayah itu butuh apa? Proses. Ya. Jadi tolong hargai adanya proses tersebut. Dan coba berkacalah diri kita ini sendiri. Kita dapat hidayah itu kan juga pakai proses. Hampir rata-rata dari kita ini baru kenal sunnah, ya, tuntunan Rasul SAW ketika kita sudah dewasa kan. Bahkan banyak di antara kita ketika dulu belum kenal sunnah ini, bukan hanya rutin melakukan bid'ah, bahkan juga sampai kesyirikan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang dulunya dukun. Mungkin. Tapi yang gak usah ngacung. Barangkali ada dulu yang kita ini simpenannya di rumah itu keris, jimat, semar apa? Semar mesem apa mendem? Ya gak ada, macam-macam lah. Buntelan. Kemudian setelah itu kita ngaji, oh ternyata ini gak boleh. Kemudian kita musnahkan dan seterusnya. Jadi kita pun juga pakai proses. Kenapa kita tidak terima ketika orang lain itu mendapatkan hidayah juga pakai proses? Itu namanya standar ganda. Ya. Anda boleh pakai proses, orang lain gak boleh pakai proses. Itu standar ganda namanya. Ya. Maka pelajaran yang kedua bahwa hidayah itu berproses. Pelajaran yang ketiga,
Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari sirah kita hari ini, jangan buru-buru putus asa. Jangan buru-buru putus asa. Kira-kira pelajaran ini kita ambil dari potongan sejarah yang mana? Dari bagian cerita yang mana yang kita ambil pelajaran ini? Apa? Umar. Ungkapannya siapa tadi? Suaminya Ummu Abdillah. Siapa suaminya Abu Abdillah Amir. Ya, Amir Abu Abdillah. Ketika dia mengatakan tidak akan masuk Islam siapa? Umar, sampai ontanya Al-Khattab. Al-Khattab itu bapaknya. Ontanya Al-Khattab ini masuk Islam. Ya. Jangan mudah putus asa. Ya. Jadi jangan sampai, ini sudah saya sampaikan kemarin ketika pengajian apa? Di Jensut. Pengajian akhlak. Ya. Jadi ketika kita berdakwah itu jangan pesimis. Ya. Wow, orang kayak gitu masa mau sholat. Ya. Setahu saya itu dari lahir sampai 60 tahun gak pernah sholat. Gak mungkin. Jangan seperti itu, gak boleh. Ya. Bahkan kemarin saya bawakan, ya, saya bawakan hadis, ya, hadis tentang orang-orang yang dihapuskan amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara memvonis seseorang tidak diampuni. Ceritanya ini dalam hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, kana rajulani fi bani Israila mutawakhiyaini. Di antara Bani Israel ada dua orang yang berteman. Fakana ahaduhuma yudhnibu wal akharu mujtahidun fil ibadah. Orang yang pertama ahli maksiat, sedangkan orang yang kedua adalah ahli ibadah. Dua orang berteman. Fakana la yazalul mujtahidu yara al-akhar ala dhanbi fayaqul aqsir. Teman yang ahli ibadah ini selalu menasehati temannya yang ahli maksiat untuk berhenti berbuat maksiat. Ini bagus enggak? Bagus. Ahli ibadah melihat temannya buat maksiat diingatkan, udahlah cukuplah, cukup berhenti. Fawajadahu yawman ala dhanbin faqala aqsir. Pada suatu hari si ahli ibadah ini menemukan lagi temannya berbuat maksiat, padahal sudah bolak-balik dinasihati. Maka dia pun berkata, sudahlah berhenti kamu berbuat maksiat. Mungkin temannya yang ahli maksiat ini jengkel, bolak-balik diomongi. Akhirnya dia berkata, khallini wa rabbi abu'ista alayya raqiba. Kata ahli maksiat, udah biarkan aja, tinggalkan saya. Apakah Allah itu mengutus kamu untuk menjadi pengawasku? Emang kamu ini diutus sama Allah apa untuk ngawasi aku terus? Itu balasan dari ahli maksiat. Marah dia. Ternyata ahli ibadahnya pun juga terpancing emosinya. Begitu dikatakan seperti itu, ahli ibadah tersebut langsung berkata, wallahi la yaghfirallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Ini kata-kata ini yang berbahaya. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Au la yudkhilukallahu jannah. Mustahil Allah akan memasukkan kamu ke surga. Wah, ini kata-kata berbahaya. Ya. Jadi terpancing emosinya,
akhirnya mengeluarkan kata-kata, nggak mungkin kamu ini diampuni sama Allah, nggak mungkin kamu masuk surga. Ya intinya kamu tuh dosanya udah kebanyakan, sudah diingatkan bolak-balik, nggak mungkin masuk surga. Kemudian beberapa saat kemudian dua-duanya wafat. Fajtama'a 'inda Rabbil alamin. Kedua-duanya setelah wafat di hari kiamat, kata Rasul SAW, berdua di hadapan Allah. Duduk berdua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala li hadzal mujtahid, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada ahli ibadah ini, akunta bi aliman au kunta ala ma fi yadayya qadira. Apakah engkau lebih tahu dibandingkan aku? Dan apakah engkau lebih kuasa dibandingkan diriku? Karena dia sampai mengatakan apa? Dosamu gak akan diampuni, kamu gak akan masuk surga. Emang kamu itu lebih tahu dibandingkan aku? Apakah kekuasaanmu itu lebih luas dibandingkan kekuasaanku? Wa qala lil mudhnib, maka kemudian Allah berkata kepada ahli maksiat tadi, udkhulil jannata bi rahmati. Berkata kepada ahli maksiat, kamu masuk surga dengan rahmatku. Terus apa yang dikatakan oleh Allah kepada ahli ibadah tadi? Allah berkata, izhabu bihi ilan nar. Bawa orang ini ke neraka. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, ya, wa ahbattu amalak, aku sudah hapuskan seluruh amalanmu. Makanya hati-hati, ya, mengeluarkan kata-kata. Jangan putus asa. Jadi ketika kita punya orang tua, kita punya tetangga, kita punya anak, mungkin yang Allah takdirkan mungkin anak kita ini nakal sekali. Sudah kita sampaikan berkali-kali sama dia, jangan putus asa. Terus ajak dia dalam kebaikan. Ya. Orang tua kita mungkin sampai saat ini ada yang belum sholat mungkin. Ada mungkin di antara orang tua kita yang sampai saat ini masih suka klinik, masih suka sesajen. Mungkin kita punya tetangga non muslim sampai sekarang belum masuk Islam. Mungkin. Jangan putus asa. Terus ajak dia dengan cara yang baik. Semoga Allah membuka hatinya. Ini pelajaran yang keberapa? Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, kekuatan doa. Apa? Kekuatan doa. Dari mana kita ambil pelajaran ini? Masuk Islamnya siapa? Umar. Ketika Nabi SAW berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik. Yakni ketika Nabi SAW berdoa, ya Allah, muliakan Islam, kuatkan Islam dengan salah satu di antara dua orang ini. Siapa itu? Abu Jahal atau Umar. Ternyata Allah kabulkan siapa? Umar. Jadi jangan pernah meremehkan kekuatan atau efek kekuatan dari doa. Ada seorang dai yang terkenal kesuksesannya dalam berdakwah, ditanya, apa sebenarnya kunci suksesmu dalam berdakwah? Kata dia, aku ini kalau siang menghabiskan waktuku untuk mengajak orang-orang taat kepada Allah. Ceramah di sana, dakwah di sini, khutbah di sana, ngisi pengajian di sini. Kalau siang aku gunakan hariku untuk mengajak orang. Adapun di malam hari, maka aku angkat kedua tanganku. Aku doa kepada Allah agar orang-orang yang aku dakwahi ini mendapatkan hidayah. Ini yang namanya dai ideal.
Jadi ketika berdakwah bukan cuma mengandalkan kekuatan lisannya saja, akan tetapi dia terus berdoa kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW pun seperti itu. Ya. Bukan hanya beliau mengajak, tapi juga mendoakan. Ada beberapa yang jelas-jelas didoakan sama Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sebuah suku namanya suku Daus. Suku apa namanya? Daus. Suku Daus itu adalah suku aslinya Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu berasal dari suku namanya suku apa? Daus. Suku Daus ini sulit didakwahi. Akhirnya salah satu dari pembesarnya namanya Tufail. Tufail ini datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inna Dausan asad wa abad." Wahai Rasul, suku Daus gak mau menerima dakwah, mereka enggan, justru mereka selalu berbuat maksiat. Fadu'ullaha 'alaiha, doakan keburukan untuk suku Daus. Jadi saking apanya? Saking jengkelnya, wahai Rasul, sudah doakan saja. Doakan supaya ditimpa azab saja. Ini orang sulit. Maka orang-orang yang ada di situ pada komentar, halakat Daus. Habis sudah Daus ini. Karena Nabi SAW kalau sudah berdoa luar biasa. Maka semuanya langsung pasang telinga. Kira-kira Nabi SAW akan berdoa apa? Maka beliau pun mengatakan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus dan biarkan mereka datang berbondong-bondong kemari. Gak lama kemudian satu suku masuk Islam. Ya. Makanya kalau kita dakwahi orang gak juga diterima, jangan cepat-cepat cilaka, jangan. Tapi apa? Ya Allah, beri hidayah pada dia. Sandalnya dicolong, muka-muka sikile, jangan. Muka-muka oleh hidayah, sandalnya dibalekakan. Jadi kalau bisa nih ya, dahulukan doa-doa yang baik-baik. Ya. Abu Hurairah pernah mengalami itu. Ketika Abu Hurairah sudah masuk Islam, ibunya belum masuk Islam. Ini kisah pernah saya bawakan, saya lupa di pengajian yang mana. Setiap diajak, Abu Hurairah terus ngajak ibunya masuk Islam, didoakan ibunya supaya masuk Islam, belum juga mau. Sampai suatu hari Abu Hurairah ini mengajak ibunya masuk Islam. Mungkin karena ibunya jengkel, bolak-balik, akhirnya ibunya ini mengeluarkan kata-kata menjelek-jelekkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Abu Hurairah sedih sekali. Ibunya yang dia cintai menjelek-jelekkan manusia yang sangat beliau cintai, yaitu Nabi SAW. Akhirnya karena gak tahan, maka Abu Hurairah pergi keluar dari rumahnya sambil nangis menemui Rasulullah SAW. Wahai Rasul, ud'ullaha an yahdiya umma Abi Hurairah. Wahai Rasul, doakan ibunya Abu Hurairah mau masuk Islam. Karena selama ini aku berusaha ajak gak mau juga, wahai Rasul. Dan hari ini aku ajak dia untuk masuk Islam, ternyata malah beliau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik tentang engkau, wahai Rasul. Doakan ibuku, wahai Rasul. Maka kemudian Nabi SAW pun berkata, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Nabi berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Begitu mendengar Rasulullah SAW mendoakan ibunya,
Abu Hurairah pulang dalam keadaan hatinya apa? Loh, senang banget ya. Ketika dia sudah mendekati rumahnya, mau masuk rumah, kedengaran di rumahnya gerujuk. Suara apa? Suara air. Mak jebur. Nah, ibunya yang di dalam ini dengar Abu Hurairah suara sandalnya plak. Kata ibunya, Abu Hurairah jangan masuk dulu. Ya. Ternyata ibunya lagi apa? Lagi mandi. Jadi jangan dibayangkan kamar mandi pada saat itu seperti kita saat ini. Ya, lengkap klosetnya, apanya, kerannya, enggak. Jadi di salah satu pojok rumah gitu ya. Karena di situ pakai tanah, berarti kalau mandi ya sudah, airnya apa? Masuk ke dalam, selesai. Makanya ditahan sama ibunya, jangan masuk dulu Abu Hurairah, sebentar. Begitu selesai, kemudian ibunya pakai baju, pakai kerudung, langsung bukain pintu, gelek, kemudian menemui Abu Hurairah dan berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Begitu buka pintu, langsung senengnya luar biasa Abu Hurairah, dan dia lari lagi menemui Rasul sambil nangis. Kalau nangis yang pertama nangis apa? Sedih. Yang kedua ini nangis apa? Senang banget. Senang dia. Dan langsung ketemu sama, ya Rasul, alhamdulillah ibuku masuk Islam. Nabi cuma senyum, alhamdulillah. Wahai Rasul, satu lagi wahai Rasul, aku minta didoakan. Apalagi? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ud'ullaha an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin wa yuhabbibahum ilaina. Ya Allah, doakan supaya aku dan ibuku dicintai oleh kaum muslimin, dan juga doakan supaya aku dan ibuku mencintai kaum muslimin. Maka kemudian Nabi SAW pun berkata, Allahumma habbib ubaidaka hadha wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habbib ilaihimul mu'minin. Ya Allah, jadikanlah kaum mukminin cinta kepada Abu Hurairah dan ibunya, dan jadikanlah Abu Hurairah dan ibunya mencintai kaum mukminin. Kata Abu Hurairah, "Fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani." Setelah mendapatkan doa seperti itu, tidak ada satu mukmin pun yang ketemu dengan aku atau mendengarku melainkan mencintai beliau. Ini barokah dakwahnya siapa? Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang terakhir, pelajaran yang kelima. Tokoh, bukan tokoh, ya. Tokoh mendapat prioritas dakwah. Tokoh mendapat prioritas dakwah. Apa maksudnya? Di masyarakat, strata sosial itu beda-beda. Itu nggak bisa dipungkiri. Ada orang punya kedudukan, entah kedudukan di pemerintahan, kedudukan karena kayaknya, kedudukan karena kepala suku, karena bangsawan. Itu nggak bisa dipungkiri. Seharusnya orang-orang yang seperti itu mendapatkan prioritas dalam dakwah kita. Makanya Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diutus untuk mendakwahi siapa? Fir'aun. Apa pesannya Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun ini sudah melampaui batas.
Faqula lahu qawlan layyina. Akan tetapi sampaikanlah nasihat kepada Fir'aun dengan bahasa yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dia itu mau ingat dan mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Toha ayat 43 sampai 44. Jadi dalam surat Toha ayat 44 sampai 43 sampai 44 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan Harun agar mendakwahi Firaun dengan cara yang lembut, padahal Firaun itu luar biasa penyimpangannya. Karena apa? Salah satunya lah karena dia tokoh yang berkuasa saat itu. Ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya seperti itu. Beliau pembesar-pembesar Quraisy punya perhatian ekstra Nabi untuk mendakwai mereka. Bahkan diceritakan kalau beliau masuk ke suatu kampung yang diawali adalah mendatangi tokoh-tokoh yang ada di kampung tersebut. Begitu pula dai-dai yang diutus oleh Rasul SAW, Mus'ab bin Umair, ketika diutus oleh Nabi untuk dakwah di Madinah, pertama kali melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh yang ada di situ. Dan ini yang seharusnya kita lakukan. Ya. Banyak di antara para dai ketika masuk ke suatu kampung bukannya mendekati, tapi langsung mengibarkan bendera apa? Bendera peperangan. Ini loh pemain baru turun gunung. Jangan, ya. Justru usahakan melakukan pendekatan kepada orang-orang tersebut. Buat apa Ustaz? Supaya kalau dia mendapatkan hidayah, pengikutnya akan ikut dapat hidayah. Makanya Nabi kita SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pernah mengatakan, "Lau amana bi asyaratun minal yahudi la amanal yahud." Seandainya ada 10 orang Yahudi masuk Islam, seluruh orang Yahudi masuk Islam. Karena 10 orang itu kata Ibnu Hajar adalah para pemuka. Jadi pemuka-pemuka ini mendapatkan prioritas dakwah. Bukan malah dimusuhi. Tokoh itu ya seperti yang saya katakan tadi, mungkin dia di pemerintahan, mungkin dia pejabat, mungkin dia orang kaya, mungkin dia tokoh agama di situ, ya. Itu lakukan pendekatan kepada orang-orang tersebut. Karena efek positif dari dakwah, efek positif dari hidayah yang akan didapatkan oleh orang-orang itu akan berpengaruh kepada dakwah kita. Sebagaimana Umar bin Khattab dan siapa? Hamzah ketika masuk Islam, kaum mukminin itu menjadi punya kondisi psikologis yang luar biasa kuat, ya. Dakwahnya semakin terlihat. Itu yang seharusnya kita lakukan. Walaupun tidak mengabaikan dakwah orang-orang kecil, ya. Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah dalam surat apa? Abasa. Ya, dalam surat Abasa. Konon diceritakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih isnadnya oleh Syekh Al-Albani bahwa saat itu Nabi SAW sedang mendakwahi pembesar Quraisy. Tahu-tahu ada seorang sahabat yang buta, namanya siapa? Ibnu Ummi Maktum. Datang dan berkata, "Ya Rasulullah, arsyidni, wahai Rasul, kasih petunjuk kepadaku. Nasihati aku." Padahal saat itu Nabi SAW sedang sibuk mendakwahi siapa? Orang-orang Quraisy. Dan kemudian Nabi kita SAW saat itu kurang memperhatikan permintaan dari Ibnu Ummi Maktum karena sedang konsentrasi mendakwahi pembesar Quraisy. Maka kemudian Nabi kita ditegur oleh Allah dengan surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha
Kalla innaha tadhkirah. Ketahuilah Muhammad ialah peringatan. Ya, Nabi kita ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendakwai pembesar itu bukan berarti kita abaikan yang kecil-kecil, enggak. Sama-sama kita dakwai, tapi orang-orang pembesar tadi mendapatkan prioritas. Ya. Dan yang namanya pembesar itu ya diposisikan sesuai dengan kedudukannya. Maka dalam sebuah hadis yang masih diperselisihkan kesahihannya disebutkan anzilun nasa manazilahum, posisikan masing-masing manusia sesuai dengan kedudukannya. Ya. Posisikan masing-masing manusia sesuai dengan kedudukannya. Nun sewu, kalau misalnya mau ketemu dengan orang yang punya kedudukan, ya pakaiannya disesuaikan. Ya. Masa mau nemui pejabat nganggo sendal jepit B warnane beda. Ya. Pakai peci wis apa? Wis letok banget, klambine ora disetrika. Ya jangan, ya. Jadi posisikan orang sesuai dengan kedudukannya. Makanya diceritakan Nabi kita SAW itu punya baju khusus yang dipakai beliau untuk menemui delegasi utusan dari negara-negara lain. Para pembesar, Nabi punya baju khusus untuk menemui mereka. Ya. Dan ini bukan bagian dari pilih kasih, enggak. Ini memposisikan orang sesuai dengan kedudukannya. Dan kadang-kadang kita berdakwah, perlu kita untuk pinter-pinter memakai cara. Ya. Kadang-kadang memang dakwah ini, mendakwahi orang-orang yang berada kita mungkin perlu membuat tempat yang layak dengan mereka. Melakukan kajian misalnya, kalau memang diperlukan di hotel misalnya, gak ada yang haram, ya, gak apa-apa. Kalau memang dibutuhkan untuk melakukan pendekatan dengan cara itu, ya nggak mesti setiap hari di hotel terus, ya enggak. Lebih sering kita di masjid, tapi suatu saat, ya, kalau memang diperlukan, gak apa-apa. Gak ada ayat yang melarang, gak ada hadis setahu kami yang melarang hal tersebut. Yang penting proporsional. Yeah. Dan inilah bagian dari memposisikan orang sesuai dengan kedudukannya. Yeah. Dan itu adalah pendekatan awal, nanti pelan-pelan diajak, ini ngaji di sana, di masjid, di sana. Ya. Maka ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, 5 pelajaran berharga yang semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan saya tutup dengan kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah, bahwa Nabi SAW ketika menaklukkan kota Mekah, saat itu di Mekah ada seorang yang sudah lanjut usia, namanya Abu Quhafah. Siapa namanya? Abu Quhafah. Ada yang tahu siapakah Abu Quhafah ini? Bagus sekali. Abu Quhafah ini ayahnya Abu Bakar. Bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Dan belum masuk Islam sampai peristiwa Fathu Makkah. Padahal Fathu Makkah itu menjelang wafatnya Rasul SAW. Padahal Abu Bakar itu sudah masuk Islam awal-awal beliau SAW berdakwah, tapi bapaknya belum juga dapat hidayah. Diceritakan ketika Nabi SAW masuk ke kota Mekah dan beliau SAW masuk ke Masjidil Haram, ata Abu Bakrin bi abihi Abi Quhafata yaquduhu. Abu Bakar masuk ke Masjidil Haram sambil menggandeng bapaknya, yaitu Abu Quhafah. Karena saat itu diceritakan, kalau nggak salah Abu Quhafah itu sudah rabun penglihatannya, sudah putih semuanya, rambutnya, jenggotnya putih semuanya, sudah sepuh banget. Falamma ra'ahu Rasulullah SAW qala lahu. Ketika Nabi SAW melihat
Abu Bakar menggandeng bapaknya yang sudah sepuh. Nabi berkata, "Halla tarakta syaikha fi baitihi hatta ati?" Wahai Abu Bakar, kenapa engkau enggak biarkan bapakmu yang sepuh itu di rumahnya saja? Aku yang akan mendatanginya. Subhanallah. Ini namanya memposisikan orang sesuai dengan kedudukannya. Orang tua ya dihormati. Walaupun orang tua itu masih apa? Musyrik, belum masuk Islam itu. Nabi SAW katakan, kenapa Abu Bakar kamu capek-capek bapakmu kamu tuntun datang ke sini? Biarkan dia di rumahnya saja. Aku yang akan datang ke rumahnya. Maka kemudian Abu Bakar berkata, yamshi huwa ilaika ya Rasulullah ahaqqu an tamshiya ilaih. Wahai Rasul, lebih pantas bapakku yang mendatangimu daripada engkau yang mendatangi dia. Tawaduknya siapa? Tawaduknya Abu Bakar. Fa'ajlasahu baina yaday Rasulillah SAW. Kemudian Abu Quhafah didudukkan oleh Abu Bakar di hadapan Rasul SAW. Famasaha Rasulullah SAW sadrahu wa qal. Kemudian Nabi SAW pun mengusap dadanya. Dadanya siapa tadi? Abu Quhafah. Diusap dadanya oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW bersabda, Aslim taslam. Aslim taslam. Masuk Islamlah engkau, kamu akan selamat. Fa aslama, maka masuk Islamlah Abu Quhafah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mendudukkan seorang sesuai dengan kedudukannya. Ya. Bapaknya seorang bangsawan, orang sudah tua juga. Kemudian ini ayah dari sahabat dekatnya Nabi SAW. Maka diposisikan dengan hormat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita bisa berlatih untuk memposisikan orang lain sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan kedudukannya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan silahkan. Musyrik najis. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya kaum musyrikin itu najis. Ada sebagian ulama mengatakan najisnya itu najas fisiknya. Najis fisiknya. Dan ada sebagian ulama mengatakan najisnya itu najis maknawi. Maksudnya yang najis adalah apanya? Akidahnya. Ya, akidahnya. Akan tetapi para ulama mengatakan bisa jadi kaum musyrikin ini tidak diperbolehkan untuk memegang mushaf Al-Quran karena dikhawatirkan dia akan melecehkan mushaf tersebut. Maka dilarang. Tapi seandainya tidak pengen mempelajari maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz mau tanya, apakah ada dalil setiap kita melakukan keburukan kepada orang lain nanti juga akan menimpa diri kita di kemudian hari? Apakah benar ada karma dalam kehidupan kita? Karma itu bukan ajaran Islam. Karma itu bersumber dari ajaran nggak tahu Hindu atau Buddha, ya. Tapi di dalam agama kita itu ada konsep bahwa keburukan yang kita lakukan akan kita dapatkan balasan sesuai dengan keburukan yang kita perbuat. Para ulama kita mengatakan kama tadinu tudan. Engkau berbuat sesuatu maka engkau akan mendapatkan sesuatu tersebut. Al jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu sesuai dengan perbuatan yang kita kerjakan. Tapi bedanya dengan karma apa Ustaz? Kalau karma itu mereka meyakini pasti. Ya. Kalau melakukan ini pasti akan gini. Kalau kita enggak. Ya. Kita meyakininya kalau Allah berkehendak. Dan bisa jadi Allah memaafkan ketika kita bertaubat. Mungkin pernah kita menyakiti anak kita, mungkin kita pernah menyakiti orang tua kita ketika kita masih jahil, ketika kita belum tahu. Kemudian akhirnya kita
takut, ya, setelah itu tobat kita takut jangan-jangan nanti anak saya durhaka sama saya. Enggak mesti. Kalau Anda bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri, bisa saja Anda dihindarkan dari perbuatan buruk tersebut. Berbeda dengan hukum karma yang meyakini pasti kalau ini dilakukan buruk pasti akan mendapatkan keburukan yang sama. Kalau kita tidak, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bertobat ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ada seorang ikhwan yang menderita penyakit lambung dan susah tidur. Sudah berobat ke rumah sakit tapi belum sembuh-sembuh juga. Sudah melakukan terapi pijat. Apa solusinya dan dapatkah sakit tersebut diruqyah? Bisa, ya. Sakit seperti itu bisa diruqyah. Karena ruqyah itu sebagaimana yang pernah kami sampaikan pada pengajian Tabligh Akbar di Masjid Agung Darussalam Purbalingga yang bertemakan akrab dengan ruqyah, bahwa ruqyah itu bisa digunakan untuk mengobati penyakit fisik dan penyakit non fisik. Bahkan juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit psikis, kejiwaan, itu juga bisa. Maka silahkan perbanyak membaca surat Al-Baqarah. Silahkan perbanyak membaca surat Al-Baqarah. Kalau bisa sering-sering dikhatamkan. Sering-sering dikhatamkan. Kalau enggak kuat dalam satu hari membaca, ya baca semampunya hari ini, besok dilanjutkan, yang penting selesai. Nanti esoknya dilanjutkan lagi. Kalau sudah khatam, baca lagi. Khatam, baca lagi. Insya Allah akan dikaruniai kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya punya teman, dia itu ngerokok, minum-minum keras, sering nyetel musik, sering bermaksiat, jarang sholat, padahal ana sudah berteman dari kecil. Bagaimana cara anak bergaul dengan teman itu, Ustaz? Caranya kalau dia lagi bermaksiat, kalau memang bisa dinasehati, kalau nggak bisa jangan deket-deket. Khawatirnya Anda nanti ketularan. Kalau dia lagi waras itu lagi tidak apa? Lagi tidak mendem, ya, lagi tidak mabuk. Sampaikan nasihat dengan pelan-pelan. Sampai kapan akan seperti ini? Kehidupan ini cuma sementara. Habis ini kita akan mengalami kehidupan yang abadi. Bekal kita apa? Pelan-pelan disampaikan seperti itu. Sambil didoakan. Ya, jadi modelnya tarik ulur. Ketika kita ngelihat dia ini jenuh dinasihati, ya berhenti dulu sebentar. Nanti kalau dia lagi bombong, lagi mood, sampaikan lagi nasihat. Intinya jangan putus asa untuk menasihati teman tersebut sambil didoakan. Boleh atau tidak kita memberi selamat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha kepada orang kafir? Loh, orang kafir kok dikasih selamat Idul Fitri, Idul Adha piye? Idul Fitri sama Idul Adha itu punya orang Islam. Kok selamatnya sama orang kafir? Ini mungkin salah nulis mungkin ini. Ya nggak boleh lah kalau orang kafir, dia kan nggak punya Idul Fitri, ngapain kita ucapin selamat? Mungkin maksudnya selamat hari raya mereka mungkin. Kalau selamat hari raya mereka tidak boleh. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ijma' para ulama, larangan memberikan ucapan selamat atas perayaannya non-muslim. Apakah benar di akhirat ada yang namanya macet di akhirat? Itu cuma bahasa saja, ya. Jadi itu bahasa untuk membuat orang memperhatikan isi kajian. Itu judul pengajian yang saya bikin. Saya pernah bikin pengajian judulnya macet di akhirat. Itu adalah ketika saya membahas tentang hadis Nabi SAW, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Kedua kaki kita tidak akan bisa bergeser pada hari kiamat sampai kita mempertanggungjawabkan dan menjawab 4 pertanyaan.
yaitu tentang umur, tentang fisik, tentang ilmu, tentang harta, ya. Itu yang saya katakan macet. Jadi kalau kita belum sukses menjawab itu, ya kita nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak itu kan macet. Ya. Itu maksud dari judul kajian yang pernah saya sampaikan. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.